Nah ini nih, akhirnya harapan kita semakin dekat. FIFA beri kabar baik untuk timnas Indonesia. Kira-kira apakah itu? Nah ini baru super top Marco Top. Peluang bantai Cina dan Jepang semakin besar. Anak legenda pemain timnas Belanda jadi bidikan PSSI. Kira-kira siapakah itu? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Mantan pemain Liga 1 beri saran PSSI soal pemain Timnas Indonesia. Legenda Liga Indonesia Christian Carrasco baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang kebutuhan Timnas Indonesia menjelang 2 laga terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, Timnas Garuda membutuhkan seorang striker dengan karakteristik seperti Erling Haaland untuk meningkatkan daya serang dan peluang mencetak gol. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial pada bulan Juni 2025. Pertandingan pertama akan digelar pada 5 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), di mana skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Cina. Bermain di kandang sendiri memberikan keuntungan besar bagi Jay Itzes dan kawan-kawan untuk meraih 3 poin penuh. Apalagi pada pertemuan pertama tahun lalu, Timnas Indonesia hanya kalah tipis 1-2. Ini menjadi kesempatan emas untuk membalas kekalahan tersebut. Selanjutnya pada 10 Juni 2025, Timnas Indonesia akan bertandang ke Jepang. Meski menghadapi salah satu tim terkuat di Asia, ada peluang besar bagi Indonesia untuk mencuri poin. Hal ini karena Jepang telah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga mereka kemungkinan besar akan menurunkan pemain lapis kedua. Sementara menanti pertandingan besar tersebut, PSSI terus berburu pemain keturunan berkualitas tinggi yang berkarier di Eropa. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia agar lebih kompetitif di level internasional. Dalam konteks ini, Christian Carrasco memberikan masukan yang menarik. Mantan penyerang asal Chili yang pernah berseragam PSMS Medan, Persebaya Surabaya, dan Persita Tangerang ini menyarankan Timnas Indonesia untuk mencari striker dengan atribut lengkap seperti Erling Haaland. Dalam wawancara dengan kanal YouTube Bicara Bola, Carrasco menekankan bahwa striker ideal harus memiliki kecepatan, postur tubuh yang kuat, kemampuan menggunakan kedua kaki, serta keahlian dalam duel udara. Seperti Erling Haaland, dia punya semua. Tinggi, jadi bisa jadi tembok kuat. Punya kecepatan, kaki kiri dan kaki kanan bisa digunakan, dan juga hebat dalam duel udara, ungkap Carrasco. Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan striker berkualitas akan memberikan rasa aman bagi rekan setimnya. Kalau punya striker seperti itu, tim lebih percaya. Saat kita memberikan bola kepadanya, kita tahu dia tidak akan mudah kehilangan bola, imbuhnya. Carrasco juga menyoroti performa oleh Romani, striker keturunan Indonesia yang bermain di Oxford United, Inggris. Menurutnya, Romani harus bermain lebih cepat dan tidak terlalu lama menguasai bola. Dia harus lebih cepat. Striker itu harus simple. Contohnya Gabriel Batistuta. Dia hanya kontrol lalu shooting, jelasnya. Selain itu, Carrasco menekankan bahwa seorang striker harus memiliki mobilitas tinggi, rajin bergerak secara diagonal, dan memiliki pemahaman waktu yang baik untuk menerima umpan dari rekan setimnya. Dengan kemampuan seperti itu, serangan Timnas Indonesia akan lebih tajam dan efektif. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia benar-benar butuh striker seperti Erling Haaland? Atau ada pemain lain yang menurut kalian lebih cocok? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pemain Ajax Amsterdam jadi bidikan PSSI terbaru. PSSI sepertinya tak menurunkan ambisinya dalam mencari pemain bertalenta untuk memperkuat Timnas Indonesia.
Kali ini bintang muda Ajax Amsterdam Tristan Gooijer menjadi bidikan utama untuk dinaturalisasi dan memperkuat lini pertahanan Garuda. Tristan Gooijer adalah bek berbakat berusia 20 tahun yang saat ini berstatus pemain Ajax Amsterdam. Namun, pada Agustus 2024, ia dipinjamkan ke PEC Zwolle, klub yang juga diperkuat oleh Eliano Reijnders hingga akhir musim ini. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie dan memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku, Gooijer menjadi salah satu kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Di level internasional, Gooijer pernah membela tim kelompok umur Belanda. Namun ia belum pernah tampil untuk tim senior Oranje sehingga masih memiliki peluang besar untuk beralih ke warganegaraan dan membela merah putih. Menurut laporan dari media Belanda, Voetbal Primeur, PSSI sudah melakukan pendekatan terhadap Tristan Gooijer untuk membahas kemungkinan naturalisasinya. Federasi Sepak Bola Indonesia berharap bek kelahiran Blaricum, Belanda, ini bisa menjadi tambahan kekuatan baru bagi timnas Indonesia yang tengah berusaha tampil lebih kompetitif di level internasional. Gooijer sendiri tidak menutup peluang untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dalam wawancaranya dengan Voetbal Primeur, ia mengungkapkan ketertarikannya terhadap sepak bola Indonesia serta perkembangan pesat yang dialami oleh timnas Garuda dalam beberapa tahun terakhir. Saya sangat menghormati cara sepak bola dialami di Indonesia dan saya melihat pertumbuhan yang dialami oleh tim nasional. Saya tidak mengesampingkan apapun untuk masa mendatang, ujar Gooijer. Ajakan untuk membela timnas Indonesia pun datang dari rekan setimnya di PEC Zwolle, Eliano Reijnders. Dalam unggahan Instastory, Reijnders secara terbuka mengajak Gooijer untuk bergabung dengan skuad Garuda. Tristan come to Indonesia, tulis Reijnders dalam unggahannya yang memperlihatkan foto Gooijer. Langkah PSSI untuk terus mencari pemain keturunan berkualitas memang menjadi strategi yang cukup efektif dalam meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Dengan potensi besar yang dimiliki oleh Tristan Gooijer, apakah menurut kalian ia layak untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia? Ataukah ada pemain lain yang lebih cocok untuk memperkuat lini pertahanan Garuda? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Anak pemain legendaris timnas Belanda jadi bidikan PSSI. Ambisi PSSI untuk menaturalisasi pemain keturunan sepertinya tak henti-henti. Kali ini anak dari legenda sepak bola Belanda, Rafael van der Vaart, menjadi salah satu bidikan utama PSSI dalam upaya memperkuat timnas Indonesia. Seperti yang sudah diketahui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam kurung, PSSI terus mencari pemain keturunan yang bisa menjalani proses naturalisasi demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan agar skuad Garuda dapat bersaing di level Asia dan berpeluang tampil di Piala Dunia. Menariknya, klub raksasa Eredivisie Ajax Amsterdam menjadi tempat bernaung bagi beberapa pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar untuk membela timnas. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah anak dari Rafael van der Vaart yang disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya. Ajax Amsterdam memang dikenal sebagai salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia yang telah melahirkan banyak pemain hebat. Tidak heran jika PSSI mengalihkan perhatiannya ke klub ini untuk mencari talenta yang bisa memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Salah satu pemain muda keturunan Indonesia yang saat ini bermain di Ajax adalah Rian van de Pavert. Bek berusia 19 tahun ini baru saja mendapatkan kontrak profesional dari Ajax dan saat ini bermain untuk Ajax U19. Dengan usianya yang masih muda dan pengalaman bermain di klub sebesar Ajax, Rian bisa menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Rian van de Pavert memiliki darah Indonesia yang cukup kental. Leluhurnya berasal dari Medan, Yogyakarta, dan Surabaya. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari skuad Garuda melalui proses naturalisasi. Dengan semakin banyaknya pemain keturunan yang bermunculan dan berpotensi membela timnas Indonesia, langkah PSSI ini tentu akan memicu perdebatan. Apakah langkah naturalisasi ini menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan performa timnas? Ataukah sebaiknya PSSI lebih fokus membina talenta lokal? Bagaimana menurut kalian?
Apakah Rian van de Pavert dan pemain keturunan lainnya layak untuk memperkuat timnas Indonesia? Ataukah ada nama lain yang lebih pantas membela Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari berdiskusi. Cina siap ngamuk hadapi timnas Indonesia di laga penentu kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada 5 Juni 2025, skuad Garuda akan menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Laga ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mengukuhkan posisi mereka dan mengubur harapan Cina yang tengah terpuruk. Timnas Cina datang dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Mereka baru saja mengalami 2 kekalahan beruntun, yakni 0-1 dari Arab Saudi dan 0-2 dari Australia. Dengan hanya 6 poin dari 8 pertandingan, posisi mereka di dasar klasemen grup C semakin mengkhawatirkan. Harapan mereka untuk melaju ke babak berikutnya semakin menipis, sehingga laga melawan Indonesia menjadi kesempatan terakhir untuk menjaga peluang lolos. Media Cina 163 menyoroti pentingnya pertandingan ini bagi timnas Cina. Dalam salah satu artikelnya, mereka menyebut bahwa jika Cina ingin mempertahankan asa, 3 poin di Jakarta adalah harga mati. Di babak selanjutnya, timnas Cina akan bertandang ke Indonesia yang memiliki tim naturalisasi yang kuat. Meraih 3 poin adalah hasil ideal untuk menjaga harapan bersaing di grup C, tulis media tersebut. Namun, jika Cina gagal menang, peluang mereka akan benar-benar habis. Hasil imbang saja sudah cukup untuk memastikan mereka tersingkir lebih awal, apalagi jika mengalami kekalahan. Jika timnas Cina kalah dari Indonesia, mereka akan tersingkir 1 putaran lebih awal dan harus mulai mempersiapkan diri untuk kualifikasi Piala Dunia 2030 tanpa daya. Lanjut artikel dari 163. Secara historis, Cina memang lebih unggul dari Indonesia. Dalam 16 pertemuan terakhir, tim naga telah meraih 12 kemenangan, sementara Indonesia hanya 3 kali menang dengan 1 kemenangan terjadi dalam kualifikasi Piala Dunia 1957. Meski begitu, timnas Indonesia kini telah berkembang pesat. Dengan hadirnya pemain-pemain keturunan dan bimbingan pelatih kelas dunia, performa Indonesia meningkat drastis dibanding beberapa tahun lalu. Menariknya, total nilai skuad Indonesia saat ini lebih dari 2 kali lipat dibandingkan timnas Cina. Ini menunjukkan adanya kesenjangan kualitas yang semakin besar antara kedua tim. Media Cina pun mengakui bahwa mengalahkan Indonesia bukanlah tugas yang mudah. Hasil yang paling mungkin adalah imbang, mungkin 1-1, prediksi 163. Cina masih memiliki peluang untuk lolos, tetapi mereka harus menang melawan Indonesia dan Bahrain di laga terakhir. Selain itu, mereka juga berharap Indonesia dan Bahrain mengalami kekalahan dalam pertandingan tersisa. Skenario ini cukup sulit terjadi, tetapi masih memungkinkan. Laga ini dipastikan akan berlangsung sengit. Akankah timnas Indonesia mengamankan 3 poin dan semakin mendekati putaran berikutnya? Atau justru timnas Cina yang mampu bangkit dan mencuri kemenangan di Jakarta? Tulis pendapatmu di kolom komentar. FIFA umumkan kabar gembira untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapat kabar baik setelah peringkat FIFA mereka mengalami kenaikan signifikan pada Maret 2025. Hasil positif yang diraih dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi faktor utama di balik lonjakan peringkat ini. Kemenangan penting 1-0 atas Bahrain memberikan tambahan 9,42 poin bagi skuad Garuda, yang kini naik 4 peringkat dari posisi 127 ke 123 dunia. Ini tentu menjadi suntikan semangat bagi para pemain dan pelatih menjelang laga krusial melawan Cina dan Jepang. Kenaikan peringkat ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia terus berkembang dan semakin kompetitif di kancah internasional.
Di bawah arahan pelatih berkualitas serta komposisi skuad yang semakin kuat, Indonesia kini mulai diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Asia Tenggara. Meski masih berada di bawah Thailand dalam kurung peringkat 99 dan Vietnam dalam kurung peringkat 109, peningkatan ini menunjukkan tren positif yang bisa terus berlanjut jika performa timnas Indonesia tetap konsisten. Dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, posisi Indonesia juga semakin kokoh. Malaysia, yang selama ini menjadi rival berat di kawasan, kini berada di peringkat 131, sementara Filipina menempati posisi 146. Negara lain seperti Singapura dalam kurung 161, Myanmar dalam kurung 162, dan Kamboja dalam kurung 181 masih tertinggal cukup jauh. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sedang mengalami peningkatan pesat yang bisa menjadi modal penting untuk melangkah lebih jauh dalam kompetisi internasional. Peringkat FIFA memang tidak hanya sekadar angka, tetapi juga berpengaruh besar dalam menentukan posisi unggulan di berbagai turnamen internasional. Dengan peringkat yang semakin naik, peluang timnas Indonesia mendapatkan undian yang lebih menguntungkan dalam kualifikasi dan turnamen resmi juga semakin besar. Ini tentu bisa membantu Indonesia dalam upaya mereka untuk bersaing di Piala Asia dan bahkan kualifikasi Piala Dunia. Namun tantangan besar masih menanti timnas Indonesia. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, mereka harus menghadapi Cina dan Jepang dalam 2 laga krusial. Kenaikan peringkat ini diharapkan bisa meningkatkan moral pemain agar tampil lebih percaya diri dan mampu memberikan perlawanan sengit. Jepang yang kini berada di peringkat 15 dunia tentu menjadi lawan yang sangat tangguh. Namun dengan semangat dan motivasi tinggi, bukan tidak mungkin timnas Indonesia mampu memberikan kejutan. Keberhasilan Indonesia dalam menembus peringkat yang lebih tinggi juga menjadi bukti bahwa strategi pengembangan sepak bola nasional mulai membuahkan hasil. Dengan terus meningkatkan kualitas permainan dan mendapatkan hasil positif dalam laga-laga internasional, bukan tidak mungkin timnas Indonesia bisa kembali masuk ke daftar 100 besar dunia di masa depan. Kini semua mata tertuju pada laga-laga selanjutnya, di mana timnas Indonesia harus membuktikan bahwa mereka memang layak berada di jajaran tim-tim elite Asia. Hikmah kartu kuning Maarten Paes. Timnas Indonesia dikabarkan akan kehilangan Maarten Paes dalam laga penting melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Absennya sang kiper utama ini tentu menjadi kabar yang mengejutkan bagi para fans Garuda. Namun jika dilihat dari sudut pandang positif, ada hikmah besar yang bisa diambil dari situasi ini. Justru dengan tidak hadirnya Maarten Paes, timnas Indonesia bisa mendapatkan energi baru dan semakin termotivasi untuk menaklukkan Cina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maarten Paes menerima kartu kuning saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK pada 25 Maret 2024. Kartu kuning ini diberikan oleh wasit asal Tajikistan, Sardulo Gomurodi, pada menit ke-72. Dengan ini, Maarten Paes mengantongi 2 kartu kuning di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya juga mendapat kartu kuning saat Indonesia bermain imbang melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Akumulasi kartu ini membuatnya harus absen dalam laga krusial melawan Cina. Jika dicermati lebih dalam, absennya Maarten Paes justru membawa keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Berdasarkan jadwal Liga MLS Amerika Serikat, klubnya FC Dallas akan menghadapi Philadelphia Union pada 1 Juni 2025, hanya 4 hari sebelum laga kontra Cina. Jika Maarten Paes tetap bermain melawan Cina, ia hanya memiliki waktu 2 hari untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan di Amerika Serikat. Ini tentu menjadi tantangan besar dari segi kebugaran dan kesiapan mentalnya. Di sisi lain, Emil Audero, kiper keturunan Indonesia yang saat ini membela Palermo di Serie B Italia, justru memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. Laga terakhir Palermo di Serie B musim ini akan berlangsung pada 9 Mei 2025. Dengan demikian, Emil Audero bisa segera bergabung dengan timnas Indonesia dan menjalani latihan intensif di bawah asuhan pelatih kiper George Woudenberg.
Dengan persiapan matang, Audero bisa menjadi pengganti yang sangat siap dan berpotensi memberikan performa terbaiknya saat melawan Cina. Mantan kiper timnas Indonesia era 1980-an Hermansyah juga mengingatkan bahwa kejadian ini harus dilihat sebagai bagian dari strategi tim. Kita ambil hikmah dari kartu kuning Maarten Paes kemarin. Saya kira semua sudah diperhitungkan masak oleh Maarten Paes dan tim pelatih timnas Indonesia, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa dengan melihat jadwal yang ada, rotasi kiper justru bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia saat menghadapi Cina. Dengan berpikir positif, absennya Maarten Paes bukanlah akhir segalanya. Justru, ini bisa menjadi momen bagi timnas Indonesia untuk bangkit dan membuktikan kekuatan mereka. Jika para pemain menjadikan situasi ini sebagai motivasi tambahan, bukan tidak mungkin Garuda bisa tampil agresif dan bahkan membantai Cina dalam laga nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah absennya Maarten Paes justru akan membuat timnas Indonesia tampil lebih solid dan siap mengalahkan Cina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda. Bukan hanya soal Piala Dunia 2026, timnas Indonesia jadi trending di seluruh dunia. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan dunia bukan hanya karena perjuangannya menuju Piala Dunia 2026, tetapi juga karena aksi luar biasa dari para supporternya. Kemenangan atas Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta menjadi momen yang tak terlupakan. Bukan hanya hasil akhir pertandingan yang mencuri perhatian, tetapi juga koreografi spektakuler yang dilakukan oleh para supporter Garuda. Sebelum kick-off, seluruh mata tertuju ke tribun utara stadion, di mana sebuah koreografi megah menampilkan sosok Garuda dengan pesan mendalam "Show your dignity" atau tunjukkan martabatmu. Koreografi ini tidak hanya membakar semangat para pemain timnas Indonesia di lapangan, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan persatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Suasana stadion berubah menjadi lautan dukungan yang menggetarkan hati, membuktikan betapa besarnya cinta rakyat Indonesia terhadap timnasnya. Selama 90 menit pertandingan, Jay Itzes dan rekan-rekannya berjuang mati-matian untuk mempertahankan martabat sepak bola Indonesia. Gol tunggal dari Ole Romenyi pada menit ke-24 menjadi bukti bahwa semangat dan tekad pantang menyerah bisa mengantarkan kemenangan. Ketika peluit akhir berbunyi, kegembiraan pecah di seluruh penjuru stadion membuktikan bahwa perjuangan dan dukungan penuh supporter tidaklah sia-sia. Koreografi ini sendiri merupakan hasil kerja keras komunitas supporter La Grande Indonesia yang bekerja sama dengan desainer Sultan Desain serta penggiat seni Nabil Muhdor. Mereka mampu mengubah stadion GBK menjadi panggung seni yang spektakuler, layaknya Museum Louvre di Paris. Desain koreografi ini dirancang dengan penuh perhitungan melalui proses panjang yang melibatkan berbagai elemen budaya, sejarah, dan filosofi sepak bola Indonesia. Salah satu detail menarik dalam koreografi ini adalah penggunaan simbol Gunung Kartens Pyramid, puncak tertinggi di Indonesia, yang melambangkan ambisi timnas Indonesia untuk mencapai puncak kejayaan di kancah sepak bola dunia. Tak hanya itu, motif batik yang menghiasi sayap Garuda menjadi simbol persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam mendukung timnas. Bahkan angka 45 yang terukir di dada Garuda menjadi pengingat akan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Kesuksesan koreografi ini bukan kali pertama bagi La Grande Indonesia. Sebelumnya mereka juga berhasil mencuri perhatian dunia dengan koreografi Gundala versus Godzilla saat timnas Indonesia menghadapi Jepang pada 15 November 2024. Kreativitas dan dedikasi ini bahkan membuat mereka mendapatkan tawaran proyek dari klub sepak bola Qatar Al Ahly SC untuk mendesain koreografi serupa. Tak bisa dimungkiri, sepak bola kini bukan hanya soal pertandingan di lapangan, tetapi juga bagaimana budaya dan seni mampu menyampaikan pesan mendalam kepada dunia. Dukungan luar biasa dari supporter Garuda menjadi bukti bahwa timnas Indonesia tidak hanya berjuang di lapangan, tetapi juga di hati jutaan rakyat Indonesia. Dengan semangat seperti ini, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menorehkan sejarah baru dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapat kalian tentang koreografi spektakuler ini?
Apakah ini tanda bahwa sepak bola Indonesia siap bersaing di level dunia? Tulis komentar kalian di bawah.